得这样一个怪物。元始星的，那是希望这连我都感兴趣的大众，一直就能看得到，就是杀客栈宇宙最后一团。我这就替你报仇！真是疯了！要不想就如一头怪兽。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Cerita berlanjut di dalam ruang harta karun, Shuchika yang asli, seorang kaisar tertinggi, telah mencurkan dirinya sendiri. Butuh waktu sejenak hingga ruangan itu kembali tenang. Presiden Tiger melolong penuh amarah, matanya dipenuhi kegelapan. Di sisi lain, Jamungu memandang dingin ke arah Glotchang yang tetap mempertahankan ekspresi tanpa emosinya. Sementara itu, Lo Feng yang seperti kepompong menempel di dinding. Ia membuka sayapnya dan melihat sekitar. Energi Presiden Tiger telah jatuh ke titik terendah. Tubuh abadi miliknya rusak lebih dari setengah. Sebaliknya, Jamungu tidak mengalami perubahan berarti. Sementara Chang Emas merasa wajar tidak terluka. Hal ini membuat Lo Feng heran sebab ledakan Shuchika di ruangan itu seharusnya begitu kuat. Ruangan berukuran hanya 20 meter panjang dan 10 meter tinggi sepenuhnya tertutup, sehingga kekuatan ledakan terkendali di dalam. Presiden Tiger nyaris saja hancur, namun Jamungu tidak terluka. Itu jelas mengundang tanda tanya. Jamungu akhirnya tertawa, wajahnya pun berubah dengan sisik yang berkontraksi. Ia mengakui bahwa di antara tindakan ras, harta, dan area berbahaya, ia tentu memiliki kartu andalan untuk bertahan hidup. Glotchang menegurnya karena tidak pernah mengatakannya sejak awal. Namun Blackjack menjawab bahwa demi kelangsungan hidup tidak ada kewajiban untuk berbagi. Janjin kemudian mengalihkan perhatian pada peti kuno yang terikat 12 rantai. Ia mencoba membukanya dengan kekuatan penuh, bahkan menendangnya hingga ruangan bergetar. Namun tetap gagal. Blackjack, Lo Feng, dan juga Xiao Huan mencoba satu persatu tanpa hasil. Sementara itu di ruang kendali, para aborigin mengamati dengan senyum sinis. Menbu, Ladimo, dan Po Ai sepakat bahwa penjajah itu hanya bermimpi jika ingin memiliki harta mereka. Begitu penjajah pergi melalui negara dewa, mereka sendirilah yang akan mengambil semua harta tersebut. Di dalam ruang harta, para prajurit mulai sadar bahwa mereka benar-benar tidak bisa membuka peti itu. Janjin pun marah menyebut semua usahanya sia-sia. Ia kemudian memaksa yang lain untuk berteleportasi keluar melalui negara dewa masing-masing. Namun Blackjack dan Presiden Tiger menolak. Mereka berpendapat bahwa justru yang terkuat harus pergi terlebih dahulu, supaya yang lemah tidak terjebak. Akhirnya Lo Feng pun ikut setuju. Ketegangan pun memuncak. 3 prajurit yang lebih lemah membentuk aliansi tak terucapkan untuk melawan Glotchang. Jamungu bahkan mengaku telah mengaktifkan siaran dunia maya untuk merekam kejadian. Namun Janjin dan sinis membongkar bahwa menara ini memblokir segala sinyal. Rekaman hanya bisa dilakukan lewat penglihatan biasa, dan ia sudah mengendalikan cahaya serta suara di sekitar, sehingga semua rekaman tidak akan pernah bisa dijadikan bukti. Kecurigaan Glotchang semakin tajam dan dia menuduh kalau Blackjack memiliki harta yang membuatnya selamat dari ledakan. Begitu juga Lo Feng dengan pertahanan yang luar biasa. Dengan nada dingin, Janjin menyatakan bahwa meski gagal memperoleh harta karun, ia bisa menjadikan kekayaan ketiga lawannya sebagai kompensasi kecil. Presiden Tiger, Jamungu, dan juga Lo Feng semuanya terkejut. Glotchang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Blackjack pun murka mengeluarkan kristal hitam yang memancarkan energi menakutkan. Ia siap meledakkan semua, membawa mereka jatuh bersamanya jika Janjin itu memaksanya lebih jauh. Xiao Huan berdiri di samping Lo Feng, matanya terpaku pada bola kristal hitam yang tampak biasa saja, tetapi energi yang dipancarkannya sama sekali tidak wajar. Lo Feng berpikir bahwa itu adalah kristal dewa api yang sangat canggih, setidaknya 1 tingkat lebih tinggi dari yang pernah dia beli. Sebelumnya dia pernah mengeluarkan 800 juta untuk membeli kristal dewa api berkekuatan kaisar tinggi. Namun kini terlihat berbeda dan pasti kelasnya juga berbeda. Menurut Lo Feng, selain kristal dewa api, memang ada pula kristal dewa petir dan kristal dewa udara. Dalam hal ledakan murni, kristal dewa api adalah hal yang termurah karena paling umum. Kristal lain memiliki kualitas khusus dan berguna dalam kondisi tertentu, sehingga para pejuang tetap terjamin. Tao Janjin pun bergema di dalam dadanya. Jamungu memegang kristal dewa api itu.
Chan Jin mencemooh penggunaan kristal tersebut untuk mengancamnya. Ia mengatakan bahwa kristal itu hanyalah kristal Dewa Api A812. Itu hanyalah kartu andalan ungu yang terkenal, yang kerap dipakai untuk menakuti lawan-lawannya, sehingga ia bisa bertahan selama ini. Namun Blackjack menjawab dengan suara lembut bahwa kristal Dewa Api A812 adalah benda dengan tingkat yang sangat tinggi, setara ledakan 3 kali Kaisar Puncak, dan ia pernah mengeluarkan semua kekayaannya untuk memilikinya. Lao Feng menghitung dalam hati, semakin besar kekuatan kristal, semakin tinggi harganya. Kristal berkekuatan ledakan Kaisar tinggi bernilai 800 juta. Sementara kristal A812 sepertinya membutuhkan setidaknya 12 miliar poin. Untuk angka sebesar itu banyak kaisar bisa bangkrut, sehingga kebanyakan memilih memperkuat diri untuk membeli senjata. Hanya sedikit yang benar-benar membeli kristal semacam itu. Blackjack mengakui bahwa ia pernah menggunakannya beberapa kali untuk bertahan hidup dan yakin kali ini akan serupa. Chan Jin tetap percaya diri, menilai bahwa 3 kali kekuatan Kaisar tinggi mungkin tidak akan menghabisi Blackjack, tetapi di ruang kecil ini ledakannya bisa menghancurkan 5 hingga 50% dari tubuh abadinya. Blackjack sudah terluka dan bila terluka lagi akan butuh waktu lama untuk pulih. Lalu Chan Jin menoleh pada Lao Feng dan menyatakan bahwa ia lebih suka menghabisi manusia terlebih dahulu. Suasana pun seketika menjadi tegang ketika prajurit yang relatif lemah menyadari bahwa Chan Jin memaksa mereka untuk mempertaruhkan kartu truk mereka. Bila kekuatan mereka cukup menakutkan, Chang Emas bisa ditahan. Jika tidak, maka dia akan bergerak dan menghabisi makhluk-makhluk kuno selevel ini. Dan jutaan tahun di belakangnya tahu bahwa pertarungan semacam ini seringkali menguji siapa yang mau mengorbankan segalanya untuk memenangkan satu duel. Mereka tak ingin segera membuka sebuah kartu, pertukaran penuh resiko bisa berakibat fatal. Chang Mas mengejek ancaman mereka terlalu lemah, lalu memilih untuk melakukan penyerangan kepada mereka. Blackjack mengamuk, Freezing Tiger membakar tubuh abadinya, dan Lao Feng memberikan perintah untuk memberikan segalanya. Freezing Tiger yang kondisinya sudah parah meledakkan seluruh tubuh abadinya. Ledakan memenuhi ruangan, kekuatannya hanya sekitar 20% hingga 30% dari ledakan Shuchika. Freezing Tiger akhirnya meninggoy. Chang Mas nyaris saja terpengaruh, sedangkan Blackjack meneriakkan agar mereka memberikan yang terbaik. Matanya penuh kegilaan, namun Lao Feng bukanlah makhluk abadi. Ia tidaklah punya tubuh abadi untuk dibakar seperti yang lain. Kemudian Blackjack berubah, selaput ungu muncul menutupi tubuhnya, dan Blackjack pun berukuran muncul. Jam itu mendadak meledak, berkembang hingga menelan seluruh ruangan, tidak memberi ruang untuk mengelak. Jam kuno ungu itu tampak abadi dan energinya membuat semua bergemetar. Jam ini ada harta sejati yang kuat, setara atau bahkan melebihi harta Kaisar Yanzhu dari ayahnya. Ketiga prajurit terperangkap. Jam ungu mengaku bahwa harta sejatinya adalah jam kuno misterius yang dipakai untuk menyerang dan sebagai membran pelindung. Ia mengejek Chang Emas dan memerintahkan bahwa manusia dan Chang Emas akan mati hari ini. Setelah itu, Jam Ungu memasukkan kristal Dewa Api Hitam senilai lebih dari 10 miliar elemen campuran ke dalam jamnya. Wajah Chang Emas berubah. Lao Feng melihat kristal itu dan menyadari sudah mulai meletus. Jam Ungu tertawa karena hanya mengandalkan jam saja tidak cukup untuk menghabisi Chang Emas. Kristal Dewa Api pun berdaya ledak 3 kali Kaisar Puncak. Bila diarahkan dalam jam kuno yang mengandung ledakan, akan menjadi serangan yang terfokus 10 kali lipat kuatnya. Cukup untuk menjatuhkan batas Kaisar yang bahkan memiliki pelindungan tertinggi. Jam Ungu merencanakan bahwa dengan kematian mereka, maka ia akan mendapatkan harta yang banyak. Menggunakan kekayaan mereka untuk membeli 2 kristal Dewa Api lagi. Sementara manusia yang memiliki pertahanan mengejutkan mungkin menyimpan harta kuno yang lain. Dan amarah ia menuntut agar semua pergi dan mati, karena semua itu adalah miliknya. Di dalam ruangan harta karun, 3 orang asli mengendalikan segalanya melalui transmisi. Mereka mengamati seluruh kejadian yang berlangsung di dalam ruangan itu. Penuh gairah dan kebencian di sana. Wei, Ladimo, dan Manbu begitu bersemangat, menyaksikan setiap proyeksi dengan kegembiraan yang aneh. Mereka adalah penyintas dari tragedi besar dan sejak itu memperlakukan semua ras lain sebagai musuh abadi. Kebencian paling mendalam mereka ditunjukkan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang wilayah luar. Bagi mereka, 8 puncak adalah musuh yang paling dibenci. Di dalam kekacauan itu, Jam Ungu tampak berdiri dengan wujud kuno. Tubuhnya dipenuhi ukiran samar yang memancarkan energi kuat. Dengan gemuruh hebat, sebuah ledakan meletus di dalam jam kuno itu. Meski kekuatannya diarahkan pada satu titik, riak besar tetap menyebar keluar.
Gelombang energi tak berbentuk merambat sepanjang ruang waktu, lalu kembali menghantam tubuh kurus Jam Ungu. Tubuhnya sempat hancur lalu berbentuk kembali. Namun senyum penuh antusiasme tetap tersinggung di wajahnya. Ia merasakan antisipasi besar penuh keserakahan. Glaucia merasakan amarah membara saat kekuatan mengerikan diarahkan langsung ke tubuhnya. Ia sempat membakar sebagian kecil energi abadi untuk mempercepat pertarungan. Tetapi pada jarak yang begitu dekat, mustahil baginya untuk menghindar. Kekuatan yang seharusnya hanya meledak ke segala arah terkondensasi 10 kali lipat dan menghantam tubuhnya. Meski dia berusaha membakar lebih banyak energi abadi untuk bertahan, ia menyadari akhir hidupnya telah tiba. Dalam keputusasaan, ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tubuhnya berubah menjadi ledakan kristal Dewa Api yang jauh lebih dahsyat, setara dengan 2 kristal meledak bersamaan. Jam Ungu yang selama ini bersembunyi di balik pelindungan jam kuno kini merasakan tekanan maut. Ia mencoba mengikat arah ledakan dan memaksa energi untuk mengalir ke bawah. Dalam kegilaan, dia membakar tubuh abadi hingga seperempat terkuras. Namun tetap bertekad agar semua kekuatan terfokus pada tanah ruang harta kuno. Tanah logam ruang itu meski sangat kuat tetap tidak mampu menahan kekuatan gabungan yang melampaui batas kaisar. Permukaan mulai terkoyak, menciptakan jurang dalam hidup 6.000 km. Sedangkan rantai-rantai abadi yang mengikat peti harta tetap tak tergoyahkan. Peti itu dan barang-barang lainnya terlempar jauh, menyebarkan harta dari para kaisar masa lalu ke segala arah. Lo Fong pun terkena dampak besar ledakan itu. Ia segera menyelamatkan tubuh manusianya ke dalam dunia internal, melindungi inti kehidupannya dengan cincin dunia yang tertanam dalam sayap Sanu. Namun tetap saja yaitu terhantam setengah dari kekuatan ledakan batas kaisar. Ketika debu reda, Jam Ungu tampak gemetar namun penuh kegirangan. Ia telah kehilangan seperempat tubuh abadinya, kerugian besar bagi seorang abadi. Tetapi pandangannya hanya tersarah pada harta yang kini berhamburan. Semua harta dari kaisar, harta pelindung manusia, hingga peti rantai yang misterius kini berada di dalam jangkauan Blackjack. Baginya, kehilangan tubuh abadi sepadan dan kekayaan yang tak terhingga yang bisa dia dapatkan. Dampak ledakan dahsyat itu menciptakan sebuah selokan dalam yang menjulang lurus ke bawah. Meski begitu, diameternya sangatlah kecil dibandingkan kedalamannya. Harta karun dalam jumlah besar tidak mungkin langsung jatuh ke dalam begitu saja. Segala macam benda berharga pun berjatuhan terpental dari sisi ke sisi, menciptakan pemandangan berantakan. Namun bagi Jam Ungu, semua itu justru memicu cahaya kegembiraan di matanya. Baginya, tumpukan harta yang berserakan itu sama seperti seseorang yang melihat uang tunai menutupi seluruh jalan. Meski tidak teratur, semangatnya tak terbendung. Ia mulai menggali ke bawah, mengumpulkan setiap barang yang jatuh dengan penuh gairah. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan apa yang ia bisa beli dan kuasai dengan harta karun sebanyak itu. Kristal Dewa Api tambahan, slot untuk mempelajari Gunung Dewa Jam Api, harta pemulihan dalam jumlah besar, semua masuk dalam perencanaan ambisinya. Segala macam benda berharga terbentang di sekitar, dari barang umum hingga artefak yang bisa digunakan para master alam semesta. Bahkan sesuatu sekelas sayap Sanu mampu membuat para kesatria tergila-gila. Jumlahnya begitu banyak hingga tak mungkin dihitung. Jam Ungu terus menggali penuh semangat. Saat itu sayap Sanu ikut jatuh bersama peti dan harta karun lainnya. Di dekatnya, sepotong logam kelas G milik Lamosa ikut terlempar. Logam itu memang hanya menyalin rasa energi aslinya, tetap lembut dan berbasis energi. Karena tubuh Mosa tak bisa sepenuhnya berubah menjadi logam kelas G, sayapnya itu dengan cepat disimpan ke dunia internal. Begitu juga dengan cincin dunia yang menyatu dengan pecahan logam Mosa. Semua terlindungi dari pemasakan di dalam menara. Riak energi masihlah terus menyebar. Akibat ledakan, membuat Jam Ungu tak mampu menemukan keberadaan benda-benda itu dari atas. Peti yang terikat rantai pun hilang dari pandangannya. Sementara itu, tombak emas milik Chan Jin ternyata masih utuh. Kini pun menjadi miliknya. Cincin dunia yang rusak pun melepaskan cincin lain di dalamnya. Dan ia mengumpulkan semuanya. Alat penyimpanan sumsum pohon Dewa Ungu meski berkali-kali menghantam dinding tidaklah rusak. Semua dia rampas tanpa ragu. Namun di sisi lain, potongan logam tubuh Mosa menyapu harta karun yang berjatuhan, hampir seperti uang yang turun dari langit. Lo Fong memanfaatkan kesempatan itu mengumpulkan sebanyak mungkin harta. Ia bekerja dari bawah, sementara Jam Ungu dari atas, keduanya sibuk memperebutkan rampasan. Jam Ungu mulai gelisah ketika menyadari peti berharga itu hilang. Ia menelusuri selokan sedalam 6.000 km, yakin bahwa peti itu jauh lebih bernilai dibandingkan harta lainnya.
Ia juga curiga dengan manusia itu, Lao Feng, yang mungkin juga membawa harta penting. Sambil mencarinya, dia terus menemukan pecahan logam kelas G dan menyimpannya dalam cincin luar angkasa. Ia berhati-hati sebab beberapa benda bisa jadi bentuk kehidupan khusus yang berbahaya bila dimasukkan ke dalam cincin dunianya. Meski menemukan banyak barang berharga, pikirannya tetap dipenuhi kegelisahan sebab peti itu tidak kunjung dia temukan. Lalu tiba-tiba pecahan logam menolak untuk masuk ke dalam cincinnya. Ia pun terkejut dan berbalik hanya untuk menemukan sosok bersayap perak melayang di udara. Itu tentu adalah Lao Feng. Armor dan sayap peraknya berkilau. Tubuh Mosa kembali ke dunia internal dan cincin dunianya menyatu dengan kulit. Ia muncul dan senyum tipis sementara jam ungu terpenganga. Di ruang kendali, 3 orang aborigin menyaksikan semuanya. Mereka terkejut ketika melihat Lao Feng selamat. Padahal prajurit kuat seperti Chan Jin telah meninggoy. Mereka menyadari bahwa pemenang sejati dari perebutan harta karun itu adalah manusia ini. Harta dari ruang warisan termasuk peti terikat rantai kini berada di tangannya. Sementara itu, Pua yang kini menjadi pemimpin ras mereka merasakan tekanan besar. Ia menyesal ruang harta karun telah hancur. Namun masih ada warisan teknik yang berhasil mereka dapatkan. Baginya, warisan adalah harapan utama ras mereka untuk bertahan hidup dan bangkit kembali. Meskipun kehilangan 10 dan menara yang telah rusak parah, mereka membawa pulang warisan itu dengan penuh keyakinan. Dengan teknik yang tak terhitung jumlahnya, ras mereka yakin akan bangkit kembali. Meski jalan menuju kebangkitan itu penuh pengorbanan dan kesedihan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.